Berikut ini beberapa hal yang patut menjadi perhatian ketika orang tua memijat bayi, karena dapat berdampak buruk untuk kesehatan anak bila salah dilakukan dalam memijat bayi. Pada kali ini saya akan men-share 7 hal terpenting saat memijat bayi 2 tahun ke bawah. Tumbuh kembang anak dapat tercapai dengan maksimal. Salah satunya lewat stimulasi termasuk dengan pijat. Pijat pada bayi melibatkan berbagai aspek dasar perkembangan anak di bawah 2 tahun, seperti stimulasi sentuh, gerak, urut, pendengaran juga penglihatan. Kegiatan pijat juga menguatkan ikatan antara orang tua dan bayi. Selain itu, pijat juga akan memberikan sejumlah manfaat seperti menambah nafsu makan, anak jadi ceria, tidur lebih lelap, dan membantu relaksasi, dan seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Silahkan Anda cek sendiri bagaimana manfaat dari memijat bayi. Berikut ini beberapa hal yang patut menjadi perhatian ketika orang tua memijat bayi, karena dapat berdampak buruk untuk kesehatan anak bila salah dilakukan dalam memijat bayi. Seperti 1. Fokus hanya pada anak. Orang tua harus fokus pada anak, tidak boleh sambil nonton TV atau sebagainya. Mungkin orang tua sudah menyiapkan tempat yang nyaman alias pijat yang empuk serta kuku tangan yang pendek. Tapi hal utama tetap niat orang tua. Yang kedua, ada komunikasi dengan anak. Sembari memijat, orang tua dapat mengajak anak bicara, bercerita, atau menyanyi. Meski anak belum bisa mendengarkan dengan baik, tapi hal ini mampu menguatkan ikatan dengan anak. Anak akan merasa dekat dengan orang tuanya. Yang ketiga, waktu terbaik. Waktu pijat juga perlu diperhatikan. Jangan sampai membangunkan anak hanya dengan karena dipijat. Karena anak untuk dipijat atau memaksakan posisi stimulasi pijatan tertentu dapat berakibat buruk. Waktu terbaik adalah di mana bayi sudah tidur nyenyak, bangun segar sehabis mandi. Jangan habis makan, habis minum, dan selagi rewel atau sedang sakit. 4. Usia ideal. Pijat pada bayi dapat dimulai sejak bayi lahir. Ibu-ibu kadang merasa takut dan memilih untuk memijat bayinya setelah tali pusar terputus secara alami atau puput. Pijat dilakukan hingga bayi berusia kurang dari 2 tahun. Bayi berusia 2 tahun ke atas bisa dibilang sudah cukup besar dan agak sulit dipijat. Untuk itu, ibu bisa memijatnya di bawah umur 2 tahun. Yang kelima, bagian tubuh yang tidak boleh dipijat. Bagi orang tua perlu memperhatikan bagian-bagian tubuh yang tidak boleh dipijat karena efeknya berbahaya untuk anak. Pemijatan biasanya dilakukan dengan minyak sehingga tidak boleh terlalu dekat dengan mata atau selaput lendir. Orang tua juga tidak boleh memijat pada bagian ubun-ubun. Ubun-ubun pada bayi di bawah 2 tahun belum terbentuk dengan sempurna, dan juga ulu hati karena ulu hati anak masih terlalu kecil, dan yang terakhir bagian tulang belakang. Itulah beberapa bagian yang tidak boleh dipijat. Nomor 6. Pijat dengan minyak. Pijat disarankan menggunakan minyak yang tidak menimbulkan iritasi pada kulit bayi. Minyak seperti minyak kelapa atau baby oil yang biasa ditemui di pasaran yang aman digunakan bagi bayi. Jangan menggunakan minyak telon. Pijatan melingkup area wajah bayi sehingga penggunaan minyak telon tidak tepat dan tidak sesuai dengan manfaat yang ingin didapat. 7. Pijat dilakukan tiap hari. Jika pijat di tukang pijat atau baby spa memerlukan biaya, maka pijat di rumah sendiri tentu akan lebih murah. Selain itu, frekuensi pijat juga bisa lebih sering. Orang tua memijat baginya setiap hari selama paling tidak 10 hingga 15 menit.
Kalau cuma seminggu sekali hingga ada gunanya, nanti lihat bedanya. Bayi yang sering dipijat ibu sama yang tidak akan terlihat nanti. Itulah beberapa hal yang harus diperhatikan saat memijat bayi sehingga bayi Anda tetap sehat dan tidak terjadi apapun yang tidak diinginkan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih.